5 alasan mengapa orang Kristen makan babi. Ya, sebelum itu silakan subscribe, follow channel ini, like, ya, dan Anda bisa menulis dalam kolom komen tentang pandangan Anda secara pribadi nanti, dan Anda bisa membagikan kepada teman Anda sehingga tayangan ini dapat memberkati banyak orang. Oke, kita akan simak seperti apa yang bisa kita pelajari. Kelima alasan kenapa orang Kristen makan babi dan bahkan makan babi hutan. Dan ini terutama berdasarkan pengajaran-pengajaran di dalam Perjanjian Baru. Ya, didasarkan pada ayat-ayat Perjanjian Baru yang telah menggenapi Perjanjian Lama. Sudah lihat bahwa pada saat ini umumnya orang Kristen makan daging babi. Dan hal ini menjadi sebuah pertanyaan bagi banyak orang, bahkan bagi orang Kristen itu sendiri, ataupun bagi orang-orang yang ada di luar Kristen. Mereka bertanya begini, mengapa orang Kristen makan babi? Bukankah itu melanggar larangan-larangan yang tertulis dalam Perjanjian Lama? Dan itu adalah larangan, makan daging babi itu adalah perintah Tuhan bagi umatnya. Apakah firman Tuhan itu telah berubah? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh mereka semua. Surah lihat begini. Di dalam Perjanjian Lama memang ada larangan makan daging babi yang menjadi bagian dari sistem hukum Taurat Israel. Ayat-ayat Alkitab tentang larangan makan daging babi dalam Perjanjian Lama itu tertulis dalam Yesaya 65 ayat keempat, Yesaya 66 ayat 3 dan 17. Sedangkan larangan makan daging babi hutan di dalam Perjanjian Lama dicatat dalam Imamat 11 ayat 7 atau Ulangan 14 ayat 8. Namun dalam Imamat 11 dan Ulangan 14 secara umum dijelaskan bahwa binatang yang halal harus memenuhi 2 kriteria, yaitu memamah biak dan berkuku belah. Sedangkan babi dan babi hutan hanya memenuhi 1 dari 2 kriteria tersebut, berkuku belah, sehingga haram dan tidak boleh dimakan. Tetapi sebagian besar orang Kristen masa kini tidak lagi berpegang pada peraturan makanan haram dan halal seperti itu, seperti larangan memakan daging babi. Lalu, mengapa sebagian besar orang Kristen tidak menaati larangan makan daging babi? Pertanyaan itu akan kita bahas, dan ada 5 alasan ya, mengapa orang Kristen makan daging babi. Dan ini bisa kita dapatkan penjelasannya dari Perjanjian Baru. Yang pertama, kenapa orang Kristen makan daging babi adalah karena larangan memakan daging babi dalam Alkitab Perjanjian Lama telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Anda lihat, salah satu tujuan kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk menggenapi seluruh hukum Taurat Yahudi, termasuk soal larangan memakan daging babi. Menggenapi artinya adalah melakukannya secara sempurna sehingga tidak perlu dilakukan lagi. Sejak hukum Taurat diberikan kepada manusia, tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. Karena itu, Tuhan Yesus datang untuk melakukannya dan menggenapinya bagi kita semua. Jika Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat, termasuk soal larangan makan daging babi, maka kita orang Kristen tidak perlu lagi menuruti aturan-aturan itu. Jadi orang Kristen tidak dilarang memakan daging babi. Yang pertama. Nah, alasan yang kedua, saudara. Kenapa orang Kristen makan daging babi adalah karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa semua makanan adalah halal, termasuk daging babi. Berbeda dengan Perjanjian Lama, larangan tentang memakan daging babi tidak berlaku di Perjanjian Baru. Sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa semua makanan itu adalah halal. Tidak ada makanan yang haram. Hal ini dikatakannya ketika dia terlibat perdebatan dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang sangat berpegang teguh pada hukum Taurat. Orang Farisi ahli Taurat itu bertanya kepada Tuhan Yesus, "Kenapa murid-muridmu tidak mencuci tangan sebelum makan?" Saudara tahu, mencuci tangan sebelum makan itu tidak ada diatur dalam hukum Taurat Yahudi.
tapi itu merupakan aturan yang ditambahkan kemudian. Karena itu orang Yahudi seperti orang Farisi dan ahli Taurat, orang yang tidak mencuci tangan sebelum makan, maka orang itu disebut sebagai orang najis. Namun Tuhan Yesus menjawab mereka bahwa yang membuat seseorang najis bukan apa yang masuk ke dalam seseorang atau makanan, melainkan apa yang keluar dari seseorang, ya, atau itu dosa atau kejahatan yang timbul dalam hatinya dia. Dengan demikian Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua makanan adalah halal atau boleh dimakan. Tidak ada makanan haram bagi orang Kristen. Orang Kristen boleh memakan apa saja, tentu secara proporsional termasuk daging babi. Yang ketiga, kenapa orang Kristen memakan daging babi? Adalah karena Roh Kudus memutuskan bahwa orang Kristen tidak lagi terikat dengan larangan memakan daging babi. Alkisah. Sejumlah orang Kristen di Yahudi di Yudea pernah mengajarkan ajaran sesat di Antioquia dengan mengatakan bahwa untuk bisa diselamatkan, maka seseorang harus menuruti hukum Taurat. Karena itu gereja melakukan konsili atau rapat umum pertama para pemimpin gereja di Yerusalem. Para pemimpin gereja yang melakukan rapat di sini adalah perwakilan gereja Antioquia dan gereja Yerusalem. Namun hasil sidang itu dikirimkan kepada gereja-gereja lainnya di berbagai kota. Dan pada sidang Yerusalem ini diambil keputusan penting yang menyangkut orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain atau non-Yahudi, yakni mereka tidak perlu menaati hukum Taurat, termasuk aturan memakan daging babi untuk supaya mereka bisa diselamatkan. Memang orang-orang Kristen atau non-Yahudi diberi beberapa aturan semata-mata demi kelancaran hubungan mereka dengan orang Kristen Yahudi. Artinya, orang Kristen tidak perlu lagi mengikuti larangan soal memakan daging babi yang merupakan bagian integral dari sistem hukum Taurat Yahudi. Namun yang menarik adalah keputusan tersebut ternyata bukan hanya keputusan para pemimpin gereja, ya, melainkan juga keputusan Roh Kudus itu sendiri. Anda bisa membacanya dalam Kisah Rasul 15 ayat 28. Ya, jadi larangan untuk memakan daging babi tidak lagi mengikat orang Kristen. Pada dasarnya bukanlah ketetapan manusia, namun ketetapan dari Tuhan itu sendiri. Itu yang ketiga. Sekarang alasan yang keempat kenapa orang Kristen memakan daging babi adalah karena memakan daging babi dalam perjanjian lama tidak pernah diajarkan dalam perjanjian baru. Alkitab perjanjian baru adalah norma kehidupan orang Kristen, ya. Dan di perjanjian baru tidak pernah diajarkan atau diperintahkan agar orang Kristen mengikuti larangan memakan daging babi dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk mengikuti larangan memakan daging babi dalam perjanjian lama, malah sebaliknya. Anda bisa membaca dari poin kedua yang tadi saya sudah sampaikan. Demikian juga para rasul, yang dimana mereka adalah penerus ajaran Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk tidak memakan daging babi. Justru sebaliknya, para rasul percaya bahwa larangan memakan daging babi tidak lagi mengikat orang Kristen. Hal ini terutama kita yang mengerti ajaran Rasul Paulus. Wow. Dalam berbagai suratnya kepada jemaat-jemaat Tuhan di berbagai kota, Rasul Paulus secara berulang-ulang menegaskan bahwa orang Kristen tidak terikat dengan aturan-aturan makanan halal dan haram. Paulus mengatakan bahwa bagi orang Kristen semua makanan itu halal. Sebab semua yang Tuhan ciptakan adalah baik adanya. Semuanya itu dikuduskan oleh firman dan doa. Rasul Paulus lebih lanjut berkata bahwa aturan tentang makanan halal dan haram itu hanyalah bayangan, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Kolose 2, 16-17. Maksudnya dengan jelas begini, jika wujud yang sesungguhnya telah datang, yaitu Yesus Kristus melakukan kematiannya di kayu salib buat kita, maka bayangan atau hukum Taurat, termasuk aturan tentang larangan makan daging babi, tidak diperlukan lagi. Yang kelima, yang terakhir, orang yang mengikuti larangan memakan daging babi itu wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ya, karena larangan memakan daging babi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum Taurat.
Karena barang siapa itu yang ingin bersikeras melakukan larangan memakan daging babi, oh nggak boleh, nggak boleh. Itu ya dia harus wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kenapa? Karena seluruh isi Taurat dirancang untuk ditaati oleh manusia. Bukan cuma bagian-bagian tertentu saja. Oh ini saya suka, yang ini saya tidak suka. Saya mau yang lakukan ini saja, yang ini nggak mau. Nggak bisa, semua harus dilakukan. Ya, nggak bisa kita mengabaikan peraturan yang lain dan kita menaati aturan yang satu ini, yaitu makan daging babi. Jadi ini adalah makan daging babi adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari Taurat. Maka tidak boleh manusia hanya mengikutinya, tetapi tidak mengikuti aturan yang lainnya. Tentang sunat, sabat, najis, tahir, korban hari raya, dan lain sebagainya, nggak boleh, semua harus diikuti, ya konsisten, ya sportif, ya gitu. Masalahnya tidak ada manusia yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Karena itu tidak perlu dan tidak ada artinya untuk mengikuti larangan memakan daging babi, karena wajib melakukan seluruh hukum Taurat yang tidak mungkin bisa dicapainya. Ya itulah alasan kenapa orang Kristen makan daging babi dan babi hutan. Ada 5 tadi, Anda bisa menyimaknya. Tetapi dari sini saya ingin menyampaikan, ya jangan banyak-banyak, nanti kolesterol atau malah kena diabetes. Silakan, segala sesuatu semua diperbolehkan, tapi segala sesuatu yang terlalu berlebihan itu akan menjadi tidak baik bagi kita semua, ya, kecuali Yesus Kristus yang semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita semua. Jadi ya silakan makan, ya karena enak juga, ya. Bebek, babi, baikut, wah itu haujat sencingping huli-huli itu ya. Ya saudara, jadi tahu dirilah, kita tahu mana yang kiranya kalau sudah berlebih ya dikurangi. Tapi semua daripada itu kita sadar hidup kita oleh karena Kristus dan kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kita semua. Yesus Masiah, bless you, bye-bye.